selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda Rus kembali hadir menjumpai Anda di program I Love Makassar, Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia, edisi Senin 28 September 2015. Saudara, di berbagai negara termasuk Indonesia, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga pada umumnya kurang dihargai, bergaji rendah dan tidak terlindungi secara hukum dengan baik. Selain itu, kerja layak bagi pekerja rumah tangga kadang belum mampu dipahami dengan baik oleh majikan ataupun masyarakat sekitar. Lalu bagaimana sebenarnya kerja layak untuk pekerja rumah tangga itu? Kita akan membahasnya dengan narasumber saya yang sudah hadir hari ini di studio kita di I Love Makassar. Yang pertama ada Bapak Muhammad Rashidi Bakri. Selamat sore Bapak. Selamat sore, apa kabarnya? Kembali hadir bersama kita di studio. Alhamdulillah baik. Baik, beliau adalah koordinator Provinsi ILO atau Promote dari program ILO. Dan kedua, hadir juga bersama saya Ibu Dr. Sakka Patia Saimha, merupakan seorang akademisi, dan saya melihat di sini catatan bahwa beliau ini mengangkat disertasi doktoralnya, temanya adalah perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Sangat pas sekali dengan tema kita hari ini. Tapi sebelum kita berlanjut lagi tentang bagaimana sebenarnya kerja layak untuk pekerja rumah tangga, mungkin saya ke Pak Rashidi dulu. Pak, sebenarnya apa sih ILO itu? Lalu apa hubungannya dengan pekerja rumah tangga? Mengapa ILO sangat concern terhadap pekerja rumah tangga sendiri? Ya, jadi ILO ini kan salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus untuk mengurusi masalah ketenaga kerjaan ya. Jadi masalah perburuhan. Jadi kita tahu banyak internasional standar internasional terkait masalah buruh, masalah pekerja itu semua diadopsi oleh ILO. Jadi ILO setiap tahun itu mengadakan apa yang disebut dengan International Labour Conference di Jenewa, di mana semua anggota PBB hadir di situ. Jadi saya kira sudah banyak sekali aturan tentang ketenaga kerjaan yang kemudian diratifikasi di berbagai negara ya. Nah, salah satu yang terbaru ini adalah Konvensi 189 tentang decent work for domestic workers atau kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Jadi kerja layak ini sebenarnya salah satu tujuan misi utama ILO gitu. Jadi ILO punya tujuan untuk bagaimana supaya semua orang, laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk bekerja dengan upah yang baik, dengan situasi kerja yang bermartabat, dan hak-hak mereka sebagai pekerja itu dihargai. Jadi karena bekerja ini kan secara filosofis, orang bekerja itu bukan saja sekedar karena dia ingin mencari nafkah di situ, tapi tempat orang mengekspresikan dirinya itu melalui bekerja. Orang kemudian juga diakui keberadaannya sebagai salah satu stakeholder, sebagai salah satu pemangku kepentingan ketika mereka bekerja begitu. Jadi di situ pentingnya kenapa orang bekerja, dan bekerja itu kenapa harus ada jaminan bahwa pekerjaan itu mendapat jaminan layak gitu. Oke, jadi ILO atau International Labour Organization ini sangat concern terhadap kerja layak untuk para tenaga kerja ya. Secara internasional pun sudah sangat diangkat. Baik, saya mungkin ke Ibu Dr. Sakka nih, yang dalam disertasi doktoralnya mengangkat bahwa tema perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Bisa diceritakan kenapa sih Ibu akhirnya mengangkat tema ini? Baik. Jadi berbicara tentang PRT ini memang saya sudah mencermati cukup lama. Jadi melalui teman-teman ILO pada saat itu, sebelum Pak Rashid di ILO sendiri, saya sebelumnya sejak 2008-2009 kita melihat bahwa kondisi PRT ini sesungguhnya sangat memiriskan, sangat memiriskan. Perlindungan hukumnya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Banyak ketentuan-ketentuan yang mengakomodir sebenarnya, tetapi ini tidak menjadi suatu hal yang bisa memberikan perlindungan yang optimal bagi PRT. Saya mengambil contoh teman-teman yang konsen tentang PRT ini, rancangan undang-undang tentang mau menyusun secara khusus tentang perlindungan PRT itu sejak 2004 itu sudah digaungkan. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini juga belum lahir, belum diketok palu. Jadi sudah 11 tahun belum ada ketok palu terkait itu. Nah,
sementara perkembangan kita melihat pekerjaan rumah tanggaan yang di dalam konvensi ILO itu sendiri disebut sebagai pekerjaan kerumah tanggaan yang keberadaan PRT ini sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, andaikan tidak ada PRT yang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kerumah tanggaan, banyak orang yang bekerja yang menghasilkan produktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Kalau tanpa kehadiran PRT itu akan sangat mengganggu sistem perekonomian kita. Nah, sementara di sisi lain, PRT yang bekerja di dalam rumah tangga inilah menjadi suatu hal yang spesifik, istilahnya tidak terlindungi. Kenapa? Ada undang-undang ketenagakerjaan. Sementara ada PRT, kalau kita melihat dalam undang-undang ketenagakerjaan ini, semua unsur-unsur pekerja rumah tangga ini kalau diasumsikan atau dikatakan sebagai pekerja, ya. Jadi saya pernah menulis bahwa dulu kan PRT itu istilahnya pembantu. Ya. Pembantu itu juga sebenarnya pekerja. Kenapa? Karena semua unsur-unsur yang dikatakan dalam undang-undang ketenagakerjaan itu terpenuhi. Ada pekerja, ada dalam hal ini PRT yang bekerja, ada pemberi kerja dalam hal ini majikan, ada upah, ada jam kerja, ada berbagai macam hal yang harusnya diterima oleh PRT itu sendiri. Tapi di sisi lain dikatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan itu tidak mengakomodir PRT. Kenapa? Karena PRT itu bekerja di lingkup domestik, wilayah privat. Sementara undang-undang ketenagakerjaan itu adalah aturan yang mengatur ketentuan yang bekerja secara formal. Jadi ini antara pekerja formal dan pekerja informal. Begitupun juga mungkin dengan kerja layak untuk PRT ini belum ada aturan sama sekali ya. Oke, saya mungkin ke Pak Rashid dulu. Pak Rashid, gimana sebenarnya sih bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana sebenarnya bentuk atau aturan yang sudah ada tentang kerja layak untuk PRT? Seperti apa bentuknya kerja layak itu untuk PRT sebenarnya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kerja layak ini artinya orang itu merasa bebas, merdeka dengan pilihan kerjanya dan merasa nyaman di situ. Ada jaminan kesejahteraan di situ. Ya, paling tidak misalnya mereka punya hak dasar itu terpenuhi. Ada upah yang layak, ada cuti, dan khusus kalau PRT misalnya karena mereka tinggal di ranah domestik privat, mereka di rumah majikan itu ada jaminan tempat yang baik, ada kamar yang baik. Nah, itu dia. Dan semua hak-hak dasar yang menyangkut kebutuhan pekerja itu yang sejauh ini apakah dari ILO sudah mungkin melakukan research, apakah memang Indonesia mungkin khususnya belum ada standar seperti itu, jadi upah yang layak, misalnya kalau untuk pembantu itu, PRT itu mendapat tempat yang layak, kamar yang bagus, itu apakah sudah ada yang melakukan atau belum sama sekali dilakukan? Ya, memang banyak problem ya, banyak problem, karena ini kemudian karena tidak ada aturan hukum yang tegas, itu artinya itu jadinya membuat majikan itu akan sangat bergantung, nasib PRT itu akan sangat bergantung ke apakah majikannya itu baik atau tidak baik gitu. Jadi kalau kita melihat misalnya banyak sekali kasus di mana ada terjadi apa yang disebut dengan praktek perbudakan modern. Itu karena sedang PRT-nya sial mendapat majikan yang jahat begitu kan. Jadi untung-untungan Pak ya. Iya, itu makanya pentingnya ada aturan yang lebih tegas tentang itu. Sekarang ini pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan terhadap PRT. Baik, kita tahan dulu Pak, kita akan kembali lanjutkan tentang aturan-aturan yang sudah dikeluarkan sebenarnya sejauh ini. Apakah itu sudah cukup membantu dari PRT sendiri? Kita akan bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di I Love Makassar. Pancarkan sinar, kala alam mengisi hari. Saat tak terlupakan di Makassar, saras milir angin memiri. Mainkan mata sambut kerlik bintang, kala sadari indahnya Makassar. Saat keramahan selalu dikenang, sari kedamaian hadir terpancar.
Every day is your best time. Come and see. Kota yang nyaman dan terus berkembang dapat terwujud jika wajib pajak taat aturan. Bayar chip pajak bumi dan bangunan tak sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2015. Tahukah Anda bahwa pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk pembangunan Kota Makassar 2 kali tambah baik? Jangan kita terlambat bayar pajak tak nah, biar tidak didenda Ki. Pembayaran dapat dilakukan di tempat-tempat berikut. Iklan ini dipersembahkan oleh Di Indonesia, lebih dari 2 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kontribusi mereka juga sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara nasional. Karena jasa pekerja rumah tanggalah, majikan dapat bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah, istirahat, serta rekreasi. Namun sayangnya, peran penting pekerja rumah tangga masih sering diabaikan. Saatnya menghargai pekerja rumah tangga. Sinsenanyang, sarana pengobatan tradisional menggunakan metode pengobatan ramuan herbal, tidak mempunyai efek samping, serta ditangani langsung oleh tenaga yang berpengalaman. Sinsenanyang mengobati berbagai macam penyakit, seperti tumor, kanker, diabetes, stroke, radang hidung dan tenggorokan, batuk, asma, liver, sakit ma, ginjal, prostat, sirosis, osteoporosis, saraf, epilepsi, kelenjar gondok, wasir, dan mandul, serta penyakit pria dan wanita. Penyakit diobati dari luar dan dalam, tanpa operasi, hanya menggunakan radioterapi yang tidak mengakibatkan efek samping. Konsultasikan penyakit Anda di Sinsenanyang, Jalan Gunung Mokereng, nomor 91D, Makassar. Telepon 082188333336. Hati-hati penipuan, Sinsenanyang tidak pernah ke lapangan untuk jasa pengobatan tradisional. Sinsenanyang, Makassar. Anda masih bersama kami di I Love Makassar dan kami masih membahas tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Tadi sempat terpotong di Pak Rasyidi mengatakan bahwa memang sudah ada aturan Pak ya tentang yang mengatur tentang pekerjaan. Tapi apakah memang sudah spesifik untuk pekerja rumah tangga sendiri? Ya benar, memang sudah spesifik. Di Permenaker itu, Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan terhadap PRT itu memang khusus untuk perlindungan PRT. Tapi problemnya, karena kalau bicara tentang hubungan masalah ketenagakerjaan itu kan kita mengenal ada namanya hubungan kerja, ada hubungan industrial. Hubungan kerja ini antara pekerja dan pemberi kerja. Tapi hubungan industrial itu ada pemerintah, ada pekerja, dan ada pengusaha. Kenapa ada pemerintah di situ? Karena tripartit. Tripartit, dan selalu diasumsikan bahwa pekerja itu selalu lebih lemah di hadapan pengusaha. Jadi pemerintah hadir untuk melindungi pekerja. Nah, makanya di Dinas Tenaga Kerja itu ada pegawai pengawas segala macam yang bertanggung jawab untuk mengawasi apakah benar-benar aturan ketenagakerjaan itu sudah diterapkan secara konsisten. Nah, dalam kasus Permenaker ini, itu justru pemerintah melepas persoalan ketenagakerjaan itu menjadi masalah privat antara PRT dan majikan. Jadi pada akhirnya tidak ada proteksi di situ. Jadi saya mengibaratkan Permen ini seperti kita misalnya mau ditraktir teman kita ya. Diajak makan, disuruh pilih makanan yang paling enak, tapi pada akhirnya kita yang disuruh bayar sendiri gitu. Jadi itu yang jadi problem, karena tanggung jawab pemerintah untuk memberi perlindungan di situ tidak ada. Tapi setidaknya ini Permen juga layak kita apresiasi karena sudah ada pengakuan terbuka pemerintah deklarasi bahwa PRT ini sebenarnya pekerja. Dan yang ini sebenarnya agak ambigu karena di undang-undang mengenai Serikat Pekerja, Undang-Undang nomor 21 ya tahun 2000 itu di bagian penjelasan itu sebenarnya ada pengakuan. Jadi salah satu bentuk serikat pekerja, jadi situ di pasal 10 di undang-undang itu disebutkan bahwa serikat pekerja itu bisa dalam bentuk lain. Nah, salah satunya itu di bagian penjelasan ditegaskan bahwa itu adalah pekerja rumah tangga. Jadi itu sebenarnya secara eksplisit itu juga ada pengakuan di situ, tapi di aturan lain justru tidak diakui. Jadi ini memang masih agak berbanding terbalik ya. Sudah ada aturan tapi tidak dilaksanakan. Saya ke Ibu Dr. Saka. Kak, kenapa sih sudah ada aturannya?
sudah ada aturannya. Tapi kenapa masyarakat atau mungkin yang terjadi di Indonesia dan juga di internasional juga masih banyak kekerasan misalnya terjadi. Lalu juga kenapa kerja layak itu belum bisa dilakukan untuk PRT padahal sudah ada aturan nih yang membuat. Aturan itu memang belum tegas. Ada. Tadi kan dikatakan sama aturan yang kita apresiasi sebenarnya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 2015 itu juga belum rinci mengatur. Sementara yang menjadi perdebatan kalau kita cermati dalam kehidupan masyarakat itu hubungan antara pekerja dengan majikan itu misalnya masalah jam kerja, masalah upah, masalah jaminan sosial dalam ketentuan itu belum tercakup. Nah, itu sementara Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri kalau itu tidak tercakup perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Ada undang-undang lagi tentang Undang-Undang 23 2004 misalnya. Di situ dikatakan bahwa PRT itu diakui sebagai bagian dari keluarga, sehingga perlakuan terhadap PRT itu dianggap sebagai dia menjadi bagian dari keluarga. Nah, sekarang persoalannya ada yang secara khusus pekerjaan-pekerjaan kerumah tanggaan itu memang yang perlu memang pengaturan secara khusus. Yang paling penting juga saya pikir di sini adalah antara pekerja dengan majikan itu sebelum terjadinya hubungan kerja ini sudah harus jelas, harus ada perjanjian. Nah, ini yang selama ini kita tidak melihat bahwa baik itu pekerja, baik itu majikan tidak memperhatikan yang namanya perjanjian kerja. Tapi itu kan mungkin masih belum jadi kayak semacam habit atau kebiasaan itu belum. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi harusnya mulai dari istilah pembantu yang harus kita familiarkan. Janganlah memakai istilah pembantu itu sangat tidak manusiawi karena mereka juga pekerja. Kemudian dari sisi ketentuan tentang hubungan kerja itu ada kontrak kerja. Ya, ada jaminan kerja, ada jam kerja, ada upah imbalan yang diterima. Nah, ketentuan-ketentuan ini teman-teman pemerhati tentang ketenagakerjaan khususnya PRT itu sudah sejak lama, sejak 2004 itu tadi kita bahas bahwa kenapa sih tidak dipikirkan bahwa ada undang-undang yang tersendiri yang membuat satu ketentuan memang nomenklaturnya jelas adalah perlindungan pekerja rumah tangga. Saya ke Pak Rasidi kembali, Pak. Kan Ibu mengatakan bahwa untuk PRT itu harus ada misalnya perjanjian di awal, lalu mungkin pemenuhan upah yang layak dan sebagainya. Tapi apakah tidak pernah ada yang mengeluhkan misalnya majikan dari pembantu itu bahwa dengan adanya kerja layak itu justru akan merugikan majikan sendiri? Ya, itu yang saya rasa ada salah kaprah ya. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Dokter tadi. Nah, keberadaan kontrak ini menjadi penting. Karena ini tidak saja menguntungkan pekerja, tapi juga majikan. Kemarin itu kebetulan kita ada satu event di mana kita mengundang Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Bapak Simon Lopang. Beliau itu menegaskan bahwa walaupun di Permenaker itu dimungkinkan kontrak lisan, tapi sebaiknya kontrak lisan itu hanya untuk orang yang tidak bisa baca tulis saja. Pak, kita potong sejenak. Ada penelpon yang bergabung bersama kita di Dialog Makassar sore hari ini. Halo, selamat sore, dengan siapa, Pak? Halo, dengan Ikram, selamat sore. Selamat sore. Ya, ini mau bertanya, Mas. Dengan Bapak siapa? Di mana? Ikram di luar. Silakan Pak pertanyaannya. Ini saya mau bertanya, kan kita ketahui pekerja rumah tangga ada yang terputus. Silakan mencoba lagi untuk bergabung bersama kami di 434-444. Kita lanjut kembali tentang bagaimana sebenarnya proses atau mungkin kerja yang dilakukan sebelum ada pekerjaan itu yang merugikan majikan. Seperti apa, Pak? Ya, jadi ada kekhawatiran seperti itu. Kecenderungan kita kan kalau kontrak itu sesuatu yang formal ya, sesuatu yang tidak saling percaya, padahal tidak. Justru sebenarnya keberadaan kontrak itu adalah menuliskan kepercayaan yang sudah kita bangun, karena manusia kan kita kan punya keterbatasan daya ingat begitu kan. Jadi kalau semakin ada kontrak justru semakin menguatkan kepercayaan di antara dua belah pihak yang sedang punya kesepakatan. Saya kira Ibu Saka lebih paham tentang karena beliau ini ahli di urusan kontrak. Jadi memang harus di masyarakatnya juga ya. Kita akan kembali, Pak. Kita harus tidak dulu seperti biasa, waktu kita sangat terbatas, pemirsa. Kami akan kembali masih membahas tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Tetaplah bersama kami di Dialog Makassar.
Sinsenanyang, sarana pengobatan tradisional menggunakan metode pengobatan ramuan herbal, tidak mempunyai efek samping, serta ditangani langsung oleh tenaga yang berpengalaman. Sinsenanyang mengobati berbagai macam penyakit, seperti tumor, kanker, diabetes, stroke, radang hidung dan tenggorokan, batuk, asma, liver, sakit ma, ginjal, prostat, sirosis, osteoporosis, saraf, epilepsi, kelenjar gondok, wasir, dan mandul, serta penyakit pria dan wanita. Penyakit diobati dari luar dan dalam, tanpa operasi, hanya menggunakan radioterapi yang tidak mengakibatkan efek samping. Konsultasikan penyakit Anda di Sinsenanyang, Jalan Gunung Mokereng, nomor 91D, Makassar. Telepon 082188333336. Hati-hati penipuan, Sinsenanyang tidak pernah ke lapangan untuk jasa pengobatan tradisional. Sinsenanyang, Makassar. Bu Buji, mau kemana? Mau ke rumah sakit, Bu. Sakit apa, Bu? Ini anak gue lagi sakit, Bu. Cuma sakit pokok ke rumah sakit. Kalau sakit, ke puskesmas, ke dokter praktek perorangan, atau ke klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jangan langsung ke rumah sakit. Bila sakit, berobatlah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Untuk kasus tertentu, dapat dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medis. Pada kondisi gawat darurat, dapat langsung ke rumah sakit tanpa rujukan. Lalu gotong royong, semua tertolong. Sinsenanyang, sarana pengobatan tradisional menggunakan metode pengobatan ramuan herbal, tidak mempunyai efek samping, serta ditangani langsung oleh tenaga yang berpengalaman. Sinsenanyang mengobati berbagai macam penyakit, seperti tumor, kanker, diabetes, stroke, radang hidung dan tenggorokan, batuk.